Tapi, ini belum siapa ya? Mic-nya. Antum masih ada mic-nya. Laki-laki Ikhwan, antum pelindung wanita atau menyakiti wanita? Tiga amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia wafat. Apa? An-nisa, kata Nabi. Ittaqun nisa. As-salat, as-salat. Ummati. Itu amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita, lindungi wanita. Salat, jaga salat. Umatku, umat itu pesan Nabi. Kalau antum ikut sunnah Nabi, laki-laki di luar, perempuan dalam. Satu. Laki keluar. Ready? Ready lindungi kaum wanita? Kata wanita coba, kamu bukan laki-laki. Coba, ini penting ini untuk dipahami. Wanita itu dilindungi. An-nisa, ittaqun nisa. Saya lihat di semua tempat itu, kalau ada masjidnya kecil, perempuan di luar, laki di dalam, enak-enaknya. Kalau dua lantai, wanita di atas, laki di bawah. Kalau luas sekali, laki di depan, wanita di belakang. Gimana mengamalkan sunnah Nabi melindungi wanita? Kamu lihat sini aja, di sini aja. Tukeran mau? Wanita itu di dalam, laki itu di luar. Itu wujud ngikutin sunnah Nabi. An-nisa, ittaqun nisa, kata Nabi sebelum wafat. Ini piye baiknya? Aku rapopo. Ya Allah ya Rabbi. Pak, dengan saya santai aja. Apalagi di desa yang indah seperti ini, izinkan saya makan tempe dulu sebelum mulai. Ini pakai ini? Dipakai? Oke, monggo. Siapa namanya ini? Sambil saya. Sambil mau kue ini nggak? Nggak mau. Ya Allah, ya Rabbi, saya gembira sekali di desa Waru ya. Waru. Artinya apa? Artinya baru apa? Nanti kasih simpang ini. Kalau baru apa? Lebih bebas. Kalau pohon baru yang gimana? Itu baru. Kalau waru? Bisa. Kalau paru? Masih cukup. Itu saya pakai. Kalau kleru? Ini kan pakai sabun. Itu Presiden Jokowi. Kleru, mukul itu kleru. Iya. Gelap pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulangi ya. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana wa zurina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang diem
Ragima an rajulin dzukirtu 'indahu lam yusalli 'alayya. Nabi yang bilang. Nikah belum? Belum. Nikah lah apaan? Nikah. Nikah. Nah. Belum. Belum. Apa yang tanya Mas? Siapa belum? Waktu kita mau nikah dengan calon kita dan kita mencintainya, kalau melihat wajahnya itu gemetar nggak? Mendengar namanya disebut gemetar nggak? Ya, gemetar pasti. Itu waktu masih pacaran zaman dulu, masih lagi pendekatan, melihatnya gemetar, menggigil, deg-degan. Melihat rumahnya aja gitu girang gitu, ya kan? Dapat WA dari dia, nggak bakal dihapus, simpen gitu. Di capture, simpen, lihat lagi gitu. Kalau sama Rasulullah nggak begitu, cintamu palsu sama Nabi. Karena di atas segalanya mesti kita cintai. Jadi kalau disebut namanya diam aja, hati-hati. Bukan cuma beliau, keturunannya pun begitu. Maka celaka banget orang yang mencari-cari kesalahan dan kekurangan para alim ulama dan habaib. Ya, baik begitu. Baik, itu kata Nabi. Jadi tadi saya ulangi sampai mengulangi kalimat sholawat karena nggak boleh kita diam aja Bapak Ibu sekalian. Ya, materi kita hari ini yang ringan-ringan saja, istighfar dan sholawat adalah jalan untuk menuju keselamatan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq." Itulah firman Allah yang pasti terjadi. Akan kami tampakkan tanda-tanda kekuasaan kami. Kapan? Bentar lagi. Kok sebentar dulu karena belum memenuhi syarat. Siapa yang belum memenuhi syarat? Kita. Kalau kita memenuhi syarat, maka akan menampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah itu dengan kita semua. Kalau sekarang seolah-olah didiamin gitu sama Allah. Seolah-olah bukan cuma pada zaman kita, Pak, pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Sampai para sahabat bertanya, "Mata Nasrullah?" Dijawab oleh Allah, "Ala inna Nasrullahi qarib." Sebelumnya, "Amhasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masahumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulul ladzina amanu." Dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat sekalian, Kampung Waru. Ya, Waru deh. Kampung Waru, Sukoharjo, ya, Jakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Presidennya, wakil presidennya, baru saja pendiam, pendiam ini ya, baru saja mengangkat Menteri Agama memberhentikan Pak Razi mengangkat Pak Yakut. Siapa lagi yang diberhentiin? Edi Kelautan diganti sama Risma. Risma? Risma diganti? Sosial. Mensos. Oh iya ya. Mudah-mudahan kan nangis lagi. Ya, yang kita bisa lakukan apa? Gak usah nyinyir, doain saja semoga semua membawa kebaikan buat kita semua. Amin. Ya, gak usah nyinyir, udah capek dengan nyinyir ya. Gak usah memfitnah, dosa ini ditimpakan kepada kita kalau kita fitnah. Gak usah suzon, oh ini pasti begini nih, pasti begini, gak usah. Ini kok begini, ya udah selesai, cukup. Maka ke depan kita lihat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk dan hidayah kepada semua menteri-menteri itu. Amin ya Allah. Alamin. Enak tuh begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi salah satunya adalah istighfar dan salawat adalah jalan yang terakhir yang saya mau sampaikan. Di depan ini adalah apa yang membuat kita selamat dunia akhirat, selamat dari dunia politik.
politik, selamat di dunia ekonomi, sosial, budaya, selamat di hidup di dunia. Bagi kalau jadi kaya, selamat kekayaannya. Kalau jadi miskin, tetap selamat dalam kemiskinannya. Ya. Sekarang saya tanya ini sama teman-teman sekalian, kita ini cari selamat apa cari? Yang penting itu hidup selamat atau yang benar? Benar. Hah? Benar. Pak, dengan saya santai aja ya. Saya maunya ngobrol ya. Ya, saya maunya ngobrol, asik-asik, saya tawa-tawa. Ya, karena Rasulullah juga santai orangnya. Sambil cobain kue-kue yang enak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya beda. Atau tulis apa ya? Ada. Udah habis. Ayo. Cari benar apa selamat? Benar. Benar dan selamat. Cari benar. Walaupun nggak selamat. Cari selamat. Walaupun nggak benar. Cari benar-benar selamat. Ya udah lo selamat. Ayo, ini penting buat bawa pulang ke rumah. Cari apa yang kita cari? Yang penting kita cari yang benar, cari selamat. Ini gampang mengerti, tapi dalam mencari apa? Cari benar apa selamat? Benar. Walaupun nggak selamat. Ya. Kamu cari apa Pak? Benar apa selamat? Walaupun kamu nggak selamat. Biarin. Ya ini apa? Jadi benar apa selamat? Selamat. Walaupun nggak benar. Bapak cari apa? Disuruh milih Pak. Bapak cari benar, apa cari selamat? Waalaikumsalam. Jangan cari benar apa selamat? Raiso salah satu Mas. Ya Allah. Pak, kamu megang. Bapak. Cari benar apa selamat? Ini ada 3 orang oportunis. Jadi, dengan kamu nama siapa? Oh, Hasan. Oh, saya nggak ganggu bapak saya. Mas, itu pertanyaan belakang Mas. Selamat itu bukan pilihan. Selamat itu adalah akibat. Akibat dari satu tindakan. Jangan pernah cari selamat. Itu cuma akibat yang akan datang. Kita juga disuruh cari benar. Oh selamat kayak gak selamat kayak masa dulu. Tapi carilah kebenaran. Ujungnya pasti selamat. Kadang-kadang kita suka nyari selamat sih. Nyari itu yang benar Pak. Bukan selamat. Selamat itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita dapat kebenaran. Selamat itu bukan hidup yang layak. Bilal itu miskin dan selamat hidupnya. Sampai pergi kemudian jadi gubernur Damaskus tetap miskin. Sayyidina Hamzah itu dibelek dadanya, dibunuh. Mungkin bagi kita nggak selamat, berahya dia lebih hidup daripada kita sampai sekarang. Coba perhatikan itu kata-kata. Kebanyakan kita yang penting selamat. Orang Pak. Kulo nembe suci saking Jakarta. Kulo nembe Wangsul saking Yogyakarta. Boleh? Sugeng tidak katakan kembang niko. Boleh? Enggak, cuma 2 yang saya bisa baca. Sugeng tidak katakan kembang niko. Wah, enggak, cuma itu doang. Kulo nembe Wangsul saking Yogyakarta. Jangan sekalian berkata Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagai awalan buat kita
di sisi Allah, ya pilih benar pasti selamat. Itu kalau terbunuh tetap selamat di Allah. Itu disiksa, dia mungkin insya Allah nggak merasakan di saat itu. Kenapa? Karena dia telah memilih yang benar. Itu dibelai dadanya Hamzah, dicabut jantungnya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu dicabut jantungnya, digigit-gigit oleh Hindu. Itu kan selamat. Jangan dihubungkan sama keadaan sekarang, jangan. Saya lagi cerita tentang filosofi itu. Kalau ini benar, jejak digital nggak pernah bohong. Lihat kira-kira mungkin 10 tahun lalu saya pernah ceramah seperti ini. Ya. Di Senen, saya ingat ceramahnya di masjid di Senen. Nama masjidnya Al-Araf. Ingat saya, insya Allah saya ingat akan saya sampaikan. Ini bukan ada hubungannya sama yang sekarang kejadian. Saya mau ngomong sekarang, saya ngomong ya, tentang filosofi benar dan selamat. Pengikutnya Nabi Isa itu disalib oleh Yahudi. Tapi bagi Allah mereka menang. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah fa amana ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladziina amanu 'ala ta'ifatullah ilaih. Allah menangkan itu loh. Tapi keadaannya kenyataannya dalam sejarah kita baca itu disalib. Tapi kok dibilang Allah menangkan? Banyak sejarawan yang berkata Nabi Muhammad kalah di perang Uhud. Siapa bilang? Tidak ada kalahnya Pak. Umat Islam malah bisa dikalahkan. Itu meninggal di sisi Allah. Itu menang, berjaya di dunia. Kalah itu kapan? Tidak ada umat Islam kalah. Kenapa? Karena memilihnya benar. Begitu memilih yang tidak benar, mati dalam keadaan hina. Dan dia kalah selama-lamanya. Bahkan sahabat Nabi ketika dia salah pilih, yaitu yang namanya Abdullah bin Rabi, dia girang mendapat duit dari Abu Sufyan. Dia girang mendapat duit dari Heraklius. Sampai 300 keping emas. Dan bangun masjid lagi. Coba. Saking girangnya itu loh. Dibangun masjid, namanya Masjid Dirar namanya. Ya sahabat sekalian. Jadi zaman sekarang, zaman dulu maaf, zaman dulu ada orang yang dibayar untuk menjadi penyusup dan menimbulkan kekacauan di tengah umat Islam. Bahkan di tengah zaman Nabi Muhammad SAW ada. Coba bayangkan itu, ada sampai 300 keping emas dikasih sama Abu Sufyan dan raja sebelah. Pemerintahan Heraklius. Kok pemerintahan? Kerajaan. Tuh, sampai kayak begitu. Ya Rapopo, bangun masjid loh, Masjid Dirar. Dan Nabi khabar khair. Dan dia khabar khair aja. Seluruh ya Rasulullah tolong ikut resmikan. Iya, kan bicara dengan untanya itu mau meresmikan masjid itu. Ada dibisikin oleh malaikat, ini dibangun atas dasar takwa, diceritakan siapa begini, dirubuhin masjid itu. Orang ini minta perlindungan karena takut minta perlindungan sama Abu Sufyan gak diterima. Takut minta perlindungan sama Heraklius dan dibukain pintu. Dan pada waktu itu lagi musim dingin, sampai dia mati dalam keadaan hina kedinginan di depan istananya Heraklius. Itu dia salah pilih jalan. Dia gak pilih yang benar. Dia merasa selamat dengan duit yang banyak. Dia merasa selamat dengan bangun masjid. Jamaah sekarang dimuliakan Allah, itulah cari yang benar. Selamat itu akibat, selamat itu ke belakang, selamat itu future, selamat itu masa depan. Dan itu bukan pilihan, itu akibat daripada pilihan. Pilihannya benar. Salah bukan pilihan. Kita pilih yang benar. Salah bukan pilihan. Nah, yang benar itu 4. Jangan lepas dari ini. Ya, ini topik utama. Habis ini kita mau ngobrol. Saya mau ceramah sebentar aja. Ya. Pertama,
jalan selamat itu barakallahu fikum amwali la tadan lima tamassakun bima kitabullah. Lalu dua, kitabullah, satu itu jalan yang benar. Sekaligus selamat nantinya. Dua, sunnah Nabi. Tiga, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Atas kalian wajib mengikuti sunnah dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi cuma Nabi, kalau Allah dan Nabi saja kurang, Pak. Kenapa? Karena berjauhnya jarak kita dengan Nabi, sehingga kita tidak menimbulkan pengertian yang utuh, sehingga kita memerlukan perantara-perantara. Yang paling ahli dalam mentafsirkan hadis siapa? Ya sahabat. Yang paling jago dalam memaparkan kehidupan sahabat siapa? Ya ulama. Ulama warasatul anbiya. 4 jalan selamat. Pertama kitabullah, kedua sunnah Nabi, ketiga para sahabat, yang keempat jangan putus pada ulama. Karena kalau cuma Quran dan sunnah saja tanpa ikut dengan sahabat, Syiah juga ngakunya begitu. Kalau cuma Quran, lalu kemudian hadis Nabi, lalu sama sahabat, sama ulama-ulama jauh, akhirnya kita dibid'ah-bid'ahin melulu. Ya, akhirnya timbul perpecahan di antara kita. Maka ambil semua yang Nabi pesan. Nabi pesan itu bukan 2, bukan 3, tapi 4. Pertama, alaikum bisunnati. Pertama, taraktu fikum amrayni la tadillu ma tamassaktum kitabullah wa sunnatan Nabi. 2. Ketiga, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Keempat, ulama warasatul anbiya. Mari kita bahas. Quran dia udah masih harus dibahas, udah pasti. Jangan dengerin orang yang berkata mari kita tinggalkan Al-Quran. Ada nggak orang ngomong gitu? Jangan sekarang ada. Ada zaman sekarang berani banget itu orang ngomong begitu. Bukan di sini, di Turki. Sini nggak ada. Kalau ada benar kayak begitu, matinya gimana orang? Ya Allah ya Rabb. Itu Kemal Pasha Atatürk di Turki ngomong begitu. Ngomong begitu. Saya baca sejarahnya dia itu sampai dia bilang apa? Ini zaman baru. Zaman di mana kita sudah tidak mempersoalkan lagi buah tin dan buah zaitun. Kurang ajar itu manusia. Dia lagi menghina Quran. Tapi zaman sekarang orang lebih berani. Bukan cuma buah tin dan buah zaitun. Tinggalkan Al-Quran. Lebih berani daripada Kemal Pasha Atatürk. Kemal Pasha Atatürk pasti halus dia berkata mari kita maju berpikir ke depan dan kita sudah mulai tinggalkan persoalan buah tin dan buah zaitun. Dia ngomong di PBB pada waktu itu. Liga Bangsa-Bangsa belum jadi PBB pada waktu itu. Siratul Jin sekjen PBB-nya. Ditepuk tanganin oleh mereka semua. Matinya bagaimana? Matinya bagaimana? Pertama dia punya penyakit gatal. Dia gatal garuk luka, gatal garuk luka, gatal garuk luka sampai menyenyi. Kalau kata orang Betawi menyenyi. Menyenyi. Menyenyi itu apa ya? Banyak. Benyek. Diginiin kopek. Kopek apa? Terkelupas. Bahasa ini saya kata hancur ini. Menyenyi. Diginiin terkopek, terkelupas sampai akhirnya seluruh tubuhnya menyinyi, seluruh tubuhnya tuh menyinyi sampai akhirnya dia nggak bisa lagi memimpin negara Turki. Cuma ngomong begitu doang, akhirnya dia tinggal di rumahnya nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Kenapa? Karena seluruh tubuhnya panas. Tuh, akhirnya apa? Dia selama 7 tahun dia begitu. Mati enggak, hidup enggak. La yamutu fiha wala yahya. Enggak mati enggak hidup. Gara-gara apa? Menyinyir. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini ya. Alhamdulillah. Jamaah sekalian dimulakan Allah, apa kejadian berikutnya? Dia nggak mati, nggak hidup. Jantung dipompa dan semuanya dicabut semua sampai habis, badannya habis semua. Dilihat dari kasur itu rata. Dan akhirnya entah kapan matinya membusuk, busuk sebusuk-busuknya. Akhirnya apa? Adik kandungnya minta maaf, minta izin supaya disolatin. Tidak bisa gara-gara mau karena baunya luar biasa. Apa itu? Lalu kemudian akhirnya dibuatlah mesin untuk menguburnya. Ternyata nggak bisa dikubur. Ini cerita beneran, masih ada monumennya. Nggak bisa dikubur. Selama 19 tahun nggak bisa dikubur. Akhirnya dengan pemerintahan yang baru mencoba bukan mengubur, menimbun, ditimbun aja deh. Karena nggak bisa dikubur. Tanah pun menolak orang-orang yang seperti ini. Sebenarnya semua cuma begitu, cuma Allah kasih satu pelajaran buat kita bisa ambil iktibar. Akhirnya apa? Ditimbun itu, ditimbun di antara. Sekarang di Turki kuburannya munjung bukan dalam. Kenapa? Mayatnya di atas, ditimbun pakai batu, ditutupin marmer. Siapapun yang ke Turki sebelum masuk itu dikasih parfum seluruh tubuhnya oleh penjaga. Kenapa? Sampai sekarang di tahun 2020 masih tercium bau busuk setiap masuk Isa ke makamnya. Apa nak ngeri begitu? Ini saya belum pernah cerita dimanapun. Teman saya takut dilaporin lagi Pak Eskrim. Mimpi dia dilaporin, tentu dilaporin sekarang. Apa-apa deh saya cerita ya. Pengalaman dipublikasiin ya. Saya nggak redo. Buat pribadi ya, tapi kalau sampai keluar saya nggak redo betul-betul. Kalau sampai ada masalah saya tuntut betul-betul. Teman saya kerja di satu bank. Nggak usah saya sebut deh banknya dari bermasalah ya. Tapi jelas bank ini konvensional. Banknya bukan syariah. Kejadiannya belum terlalu lama. Ya saya malas cerita. Ini mau Pak ini saya belum pernah cerita. Nggak usah lah cerita yang gitu-gitulah. Karena orangnya dia kenal juga gitu loh. Orangnya bangun masjid Pak. Umrah, pergi haji, kenal saya diundang masih seminar di kantornya, meninggal, dikuburin, dekat Halim tuh di mau Kalimalang kuburan di situ. Saya bilang saya hadir deh sama keluarga saya hadir lah. Ada berapa yang meninggal hari itu? Ternyata begitu mau udah diuruk baru, orang masih belum pergi, baru taruh papan, baru uruk sedikit, ternyata salah tempat, bukan di situ depannya, itu kuburan keluarga yang udah datang mayatnya, dia bukan di situ, di sebelah sono. Ini nggak mau ngerti, Pak ini keluarga, ini kuburan keluarga semua gitu. Udah digali aja, baru berapa doang, cuma papannya doang, digali saudara. Orang masih ada begitu digali, papannya hitam semua. Dan merinding saya ingat ya. Dan kain kafannya sudah hitam, hangus dan bercabik-cabik seperti bercampur. Padahal kita masih ada di situ Pak. Ini hati-hati kalau antum terlibat kayak begitu. Ya, hati-hati saudara. Ini yang begini ditampilkan sekali-kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar saya bisa cerita, saya lihat sendiri gitu loh. Saya lihat sama teman saya Pak Slamet. Sebut dulu. Ya nggak apa-apa lah, aku nggak kenal. Saya datang sama teman saya Pak Slamet namanya, teman kantor lama. Ngeri Pak. Ini zaman sekarang tahun 2020 loh keadaan kejadiannya. Ya ini loh. Jadi jangan dikira orang-orang yang mempermainkan itu riba, udah jelas riba, dia permainkan dengan bangun masjid. Kurang ajar kan namanya. Nggak bisa.
Kemal pasal takut main-main. Ini ada orang berani main-main. Kita mulai tinggalkan Al-Quran. Kurang ajar banget. Ada pula tuh pejabat yang berkata, sekarang pejabatnya udah jadi komisaris. Dia bilang apa? Ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat suci. Ya, mati konyol bentar lagi. Ya, mati konyol bentar lagi. Jadi jangan sekalian pegang Al-Quran sekuat-kuatnya, jangan hinakan. Nah, ini nomor satu. Yang nomor dua, ya jelasin dia, tunai dibalas oleh Allah orang yang main-main dengan Al-Quran. Aduh Ustaz, kita belum sanggup semuanya. Enggak apa-apa, itu proses, jangan menghina. Kita belum sanggup mengamalkan semua isi Al-Quran. Enggak apa-apa, dalam proses, jangan ngata-ngatain. Sama pelakunya orang wanita yang belum bisa pakai jilbab. Dia berdosa, tapi jangan bilang dia tuh gak wajib. Haram, mati apes kalau begitu. Kenapa? Karena ngelawan Al-Quran. Kalau antum belum bisa pakai, bilang aja astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan suatu saat pakai. Allah kasih hidayah. Tapi kalau nggak wajib itu, nggak wajib. Ini ngelawan Al-Quran, celaka gitu. Begitu perlakuan kita kepada ayat. Kita nggak sanggup, ya bilang nggak sanggup dulu, bukan langsung dengan nyalain ayat. Itu yang dimaksud kita sekarang. Ya, kita jadi pegangan tuh kayak begitu. Riba, jangan bilang halal. Tuh gimana ya? Gue belum bisa astagfirullah. Wah, Tuhan hidayah. Itu masih lebih benar daripada halal, apa-apa zaman sekarang. Lain gitu loh. Lain, status orang ini lain. Yang satu dia merasa makhluk, yang satu dia merasa lemah, yang satu dia merasa minta maaf karena nggak bisa. Yang kedua tadi dia merasa sombong, dia merasa seperti pencipta, dia ngelawan Allah. Itu. Saya pernah hadir di sebuah pertemuan Al-Irsyad Al-Islamiyah di Keramat Raya, pernah hadir. Pembicaranya itu bicara masalah riba. Saya masih kecil pada waktu saya ngomong kayak begini, orang sampai sholatin berpotangan, betul. Anak siapa tuh? Dia bilang begitu, masih kecil. Sebab pembicaranya ini melawan. Kita nggak bisa pakai riba. Semua orang pakai riba, jalannya pakai riba, ke bank pakai riba, ke main pesawat pakai riba. Pak, kenapa kita bolehin? Mestinya itu ngomong kita beristighfar semoga satu saat kita bisa tinggalkan riba itu. Saya masih kecil tuh ngomong begitu. Ya dengan lawan bicaranya itu yang mulia Al-Kalam Kiai Said Hilali. Ya, kalau berapa tuh 80-an kan ya. Hadirin, ya 80-an masih kecil saya. Jadi tua tuh sekarang ya. Hadirin berkat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sunnah Nabi. Sama. Ya. Sunnah Nabi juga demikian, Pak. Dia belum sanggup jalanin. Pegang tuh, belum sanggup juga. Jangan hinakan orang yang mengamalkan itu. Biar bagaimanapun jenggot itu hukumnya sunnah. Mau dicari bagaimana tetap sunnah. Udah pasti mutlak, nggak ada yang bilang itu nggak pasti sunnah. Antum nggak sanggup jenggotan, jangan menghina orang yang jenggotan. Jangan bilang jenggotan itu goblok, jangan. Makin banyak jenggotnya makin goblok, jangan. Antum ngelawan namanya. Saya begini aja lah, ya nggak apa-apa, silakan. Gitu loh Pak. Persoalan itu di situ sebenarnya. Ya, antum kalau pakai celana lewat mata kaki, yang sebagian lagi naik mata kaki, silakan, jangan bilang kewajiran. Itu menghina namanya. Ya, antum makan pakai tangan sunnah, makan pakai sendok nggak sunnah. Tapi jangan menghinakan diri makan pakai tangan, dorong. Itu beda sama orang astagfirullahaladzim, hebat ya, dia bisa sunnah, gue belum bisa nih, begitu beda. Ada orang pakai siwak, bau jigong. Haram ya, Amin. Kalau antum nggak sanggup bilang astagfirullah, saya belum sanggup, itu sunnah Nabi loh. Gitu. Carinya di mana sih? Begitu. Ini yang dimaksud berpegang teguh. Saya nggak muluk-muluk. Kalau menjawab semuanya belum tentu bisa, tapi minimal jangan menghinakan. Minimal jangan ngata-ngatain orang yang taat. Kenapa? Karena Abu Adam mau bunti. Saya tawa, saya kutuk, badiakan. Itu sepakat semuanya dalam buku Al-Balagh. Itu apa? Orang-orang seperti itu batal keislamannya, saudara. Batal syahadatnya. Orang yang menghina orang Islam karena keislamannya batal. Orang yang menolak Al-Quran sebagian saja batal Islamnya. Silahkan buka kitab-kitab
puasa ada yang batalin. Pokoknya namanya rukun ada yang batalin. Rukun Islam ada 5, ada yang batalin. Haji ada yang batalin. Berhubungan badan ketika ihram hajinya batal. Zakat ada yang batalin. Kurang haulnya, kurang nisabnya batal. Zakat tidak diterima. Puasa ada yang batalin. Makan minum di siang hari dengan sengaja batal. Sholat ada yang batalin. Ya, sebenarnya wudhunya batal, kemudian otomatis sholatnya batal, kentut, kepirit dan sebagainya. Ada juga yang wudhunya nggak batal, tapi sholatnya batal, berkomunikasi dengan orang. Ya. Jadi kalau syahadat, masa nggak ada yang batalin? Ada. Dan salah satu yang membatalkan syahadat adalah mencela orang Islam karena keislamannya. Hati-hati itu. Dan tempat yang ketiga, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Jadi setelah kita berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada hadis Nabi, belum cukup cintai dan hormati semua para sahabat. Jangan pilih-pilih. Ini aja. Terus siapa yang pilih-pilih sahabat? Ya, jangan pilih-pilih. Bagaimana Abu Bakar Siddiq, bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana Ali bin Abi Thalib, semuanya mulia. Bagaimana Muawiyah? Nah, mulai nggak boleh kita memisah-misahkan begitu. Antum siapa? Sahabat itu siapa? Muawiyah itu siapa? Muawiyah itu ya 60 tahun berkiprah, 40 tahun berkiprah dalam Islam. 20 tahun sebagai gubernur, 20 tahun sebagai khalifah. Walaupun kita tidak mengakui kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kita akui adalah Khalifatul Rasyidin dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali, tapi nggak boleh mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, haram gitu. Sahabat itu semua dengan kelengkapan dan perbedaan masing-masing mulia semuanya. Jangan sama sekali, jangan sekali-kali kita bedakan. Ya, Thalha bin Ubaidillah mulia, Zubair bin Awam mulia. Karena Syiah masuknya dari situ. Hati-hati, waspada. Saya kalau bicara Syiah di sini, antum udah tahu, udah paham lah ciri-cirinya bagaimana semua. Saya nggak perpanjang lagi. Intinya adalah Allah dalam Al-Quran kita mesti taati seluruhnya. Nabi dengan hadisnya kita ikuti semuanya. Sahabat kita cintai semuanya dan nggak boleh satupun yang kita hina. Dan yang terakhir ulama warasatul anbiya. Ini pegang semua yang 4. Ulama yang mana? Karena ada ulama su, ada juga ulama ju. Tahu ulama ju? Lapar, kasih duit diam. Ada ulama su, ya su wal ju ada juga lah ya. Ulama su ada. Naudzubillah summa naudzubillah. Hati-hati. Imam Syafi'i rahimahullah taala mencirikan di akhir zaman banyak orang-orang yang sulit untuk kita menentukan mana ulama yang mesti kita ikuti. Beliau menjelaskan dan mengartikan dan memberikan jalan. Carilah ulama yang dihina, carilah ulama yang difitnah, cari ulama yang disakiti. Inilah sebenarnya ulama. Kalau ulama nyantai, tenang, kaya, dihormatin, itu bukan ulama, baru. Baru. Lah, Rasulullah SAW para sahabat bagaimana dakwahnya begitu. Imam Syafi'i, Masya Allah kehidupannya dicambuk pak, dipecut pak, berdarah-darah. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali apalagi ketika dimandikan baru diketahui bahwa di belakangnya nih masih ada luka yang menganga bekas dicambuk oleh penguasa. Dari Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kita jangan pernah ya sekali-kali untuk melepaskan diri daripada mereka. Buka, lihat hidup mereka dan ambilkan contoh. Ya, Okang soleh kumpul ono salah sawijine. Ya wis tapi. Jangan sekalian pegang teguh yang 4 ini. Saya 5 menit lagi selesai. Pegang yang teguh yang 4 ini. Jangan pernah terpisahkan zikir dengan kegirangan. Ini saya kebenaran kalau terima dan ujungnya pasti selamat. Loh kok dipastikan Ustaz? Ya memang ya Allah yang pastikan kok. Ya hati Allah, hati Rasul selesai itu kita.
Allah berikan kemuliaan dunia wal akhirat. Kalau anak Allah qura amanu wa taqaw, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Hormati itu semua, jangan hinakan mereka semua. Bersyukur kita. Wali Songo, luar biasa Wali Songo perjuangannya. Jangan dihinakan, jangan dibid'ah-bid'ahkan. Oh, minta, kalau nggak ada Wali Songo siapa yang menyebarkan Islam ke seluruh pelosok Nusantara kayak gini? Ya, jangan. Siapa kita ini? Siapa yang baru nggak seberapa berani nyalahin orang? Siapa kita ini, saudara? Jangan demikian. Wali Songo itu adalah penyebar Islam yang mesti kita dalami satu persatu. Sayang 1000 kali sayang. Saya sayang sampai kepada kita. Wali Songo bertapa 4 bulan lah nggak sholat apa? Ya kan, lawan buaya, jalan di atas air. Itu cerita-cerita bohong. Wali Songo mah mulia, semuanya sholat, pakai sorban, ya, dakwah di sana sini. Wabil khusus Sunan Kalijogo malah nggak pakai sorban, pakai apa? Sunan Gunung Jati ya? Sunan Kalijogo kan? Ya, pakai Sunan Gunung Jati ya? Pakai sorban, pakai apa? Belangkon gitu ya? Iya, Sunan Kalijogo. Dia dakwahnya itu dengan cara halus gitu. Waktu ngajak orang sholat, sholat. Bagaimana bisa sholat? Orangnya masih pada nyembah batu, ya, dan senangnya gending. Dibikin lagu sama Wali Songo. Lir tandu lewu sumilir yo tak segude manten anyar cahangon bocah angon penek no blimbing kuwi lunyu penek no kanggo basuh dodo tiro kumitir bedah pinggir tandono Jumatono kanggo sebo mengko sore mumpung rembulane mumpung jembar kalangane yo surah iyo ya Allah. Kira-kira itu apa namanya, seperti pengantin anyar indahnya gitu, kayak pecah angon apa penek no blimbing kuwi itu panjat tuh blimbing loh. Kalau panjat itu pohon duren, pohon nangka, pohon jambu yang tinggi, blimbing kan segitu. Apa yang mau disampaikan oleh Wali Songo? Segi 5 itu loh blimbing itu loh. Sholat, zakat, puasa, haji, rukun Islam yang diajarkan itu loh. Penek no blimbing kuwi lunyu penek buzur asal dari bisa juga bermakna demikian. Susah itu lunyu licin, tapi kanggo basuh dodo tiro. Ya Allah untuk membersihkan jiwa ragamu. Mumpung padang rembulannya, mumpung masih ada waktu, mumpung jembar kalangannya masih sempat. Ya surah ya Allahu Akbar itu dia baru azan setelah begitu gitu loh. Ini orang main bid'ah-bid'ahin aja musik. Jangan demikian saudara. Ada hal yang mesti kita gali. Allah itu nanam pala kebo musik. Pak, ya kita tahu itu mau musyrik kalau diitikotkan, tapi tahu nggak sejarahnya kayak gimana? Sejarahnya itu dulu buang anak perawan. Ya tahun 1600, 1700 itu buang anak perawan. Kalau umpamanya desanya mau makmur, Wali Songo itu datang untuk menghapus itu. Wali Songo bilang jangan wanita yang dikorbankan, jangan pria, kerbau aja. Maka bertahun-tahun orang tuh buat kerbau, sambil semuanya diajarin. Akhirnya jangan buang semua, buang kepalanya aja, badannya dimasak gitu loh. Kalau kita paham bagaimana perjuangan Wali Songo untuk menghindarkan kemusyrikan, ini kita nggak tahu sejarah. Kalau musyrik. Sabar. Sabar. Itu mesti tahu sejarahnya. Itu wayang apa? Itu wayang tidak ada Islami wayang. Nggak ada contohnya dari Nabi. Bid'ah yang main wayang. Jangan. Hati-hati
hati-hati jangan dipotong sama saya. Lagi jelasin contoh. Jangan katakan demikian. Itu Sunan Bonang tuh seorang dalang. Orang-orang maunya itu nonton wayang. Sunan Bonang mikir bagaimana caranya mengumpulkan massa. Itu dalang. Dulu pakai duit segobang biar masuk. Sunan Bonang nggak pakai duit segobang. Masuk itu pakai jimat. Karena dulu dikasih dengan jimat. Oh jimat muslim. Enggak dulu sabar. Muslim. Fitnah. Sabar. Bagaimana dibikin jimat? Sunnahnya bilang jamus sekali masodo. Sebelum masuk ke dalam arena itu harus ucapkan jimatnya. Jimatnya kali masodo. Asyhadu an la ilaha illallah. Belajar tuh orang-orang Hindu, belajar orang-orang yang gak beragama, belajar orang-orang muda, belajar orang-orang yang pada waktu itu ateisme, dinamisme, belajar semuanya. Oh, asyhadu alla ilaha illallah. Apa sih? Alhamdulillah. Al-Fatihah. Gitu. Jangan menghina. Susah begitu. Loh, saya gak menghina. Saya menyampaikan satu pesan bahwa yang begitu itu gak boleh dihina karena itu dari lidahnya. Haram itu menghina seperti itu. Maka belajarlah mereka syahadatain, baru duduk, baru ikut galang sama Sunan Bonang. Sunan Giri lain lagi, Maulana Malik Ibrahim lain lagi, ya Sunan Mulia lain lagi, Sunan Derajat lain lagi, semua tuh pelajarin, lihat. Sampai ulama zaman sekarang. Jadi Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Syafi'i antum lihat. Sunan-sunan itu antum lihat. Ya, harus dipelajari juga biar tahu cara budaya Indonesia. Kalau yang dipelajari bagian sono mulu, bagian timur tengah mulu, antum nggak punya wawasan bagaimana Indonesia ini, gitu loh, sahabatku sekalian. Maka dengan melengkapi itu semua, inilah insya Allah jalan yang membuat kita selamat. Kenapa? Karena kita pilih yang benar. Apa itu? Quran, hadis, sahabat Nabi, ulama. Ya, ulama yang mana? Para imam, para wali, para habaib. Lalu masuk siapa yang bawa Islam ke Indonesia? Dari siapa kita kenal Islam? Kalau bukan dari para habaib yang datang ke Indonesia, dari para orang-orang syekh masyayikh yang datang ke Indonesia yang mengajarkan Islam kepada mereka. Siapa? Maulana Malik Ibrahim, cucu ke-18 daripada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia punya nama ayahnya Maulana Ishaq. Terus sampai ketemu di Sayyidatina Fatimah Zahra. Itulah keturunan wali Islam. Yang kemudian Maulana Malik Ibrahim punya anak beranak terus sampai Sunan Derajat. Kemudian sampai melahirkan satu orang tokoh yang luar biasa bagi Indonesia, namanya siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berdirilah Muhammadiyah gitu. Kemudian lanjut lagi terus sampai punya keluarga, punya nikah. Kemudian tahun 26 berdirilah Nahdlatul Ulama, juga bagian daripada zuriat Rasulullah. Itu siapa? Kiai Haji Hasan Hussein Hasyim Asy'ari. Kumpul semuanya kalau paham sejarah, maka kali ikut. Yang ikut itu satu ketika dalam perjalanan pergi haji, almarhum Buya Hamka ditunjuk sebagai Amirul Hajj tahun 67 tahun 68. Berangkat pergi haji naik kapal laut. Di tengah jalan dia imam subuh. Buya Hamka itu Muhammadiyah, dan yang namanya Muhammadiyah dia nggak pakai kunut. Buya Hamka sholat sebagai imam. Tahu apa yang terjadi? Begitu sami Allahu liman hamidah, Buya Hamka langsung angkat tangan, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, sampai dengan selesai. Orang bingung. Jamaah Muhammadiyah yang setia di belakang Buya Hamka bingung. Setelah selesai ditanya, Buya, saya ikut Buya udah belasan tahun, belum pernah Buya baca kunut. Tapi kenapa sekarang baca kunut? Apa kata Buya Hamka? Karena di belakang kita bermakmum Kiai Haji Idam Khalid. Karena Idam Khalid pada waktu itu adalah ketua PBNU. Karena di belakang kita bermakmum Idam Khalid, kata Buya Hamka, maka saya baca kunut, saya menghormatinya. Karena itu gak haram. Akhlak lebih tinggi daripada fikih. Akhlak itu di atas segalanya. Akhlak itu dikatakan akidah. Akidah akhlak selalu begitu, ya kan? Masih saat ini kita kan jadi satu kan? Hari Senin akidah akhlak kan? Selasa 12 Arab kan? Itu fikih kan? Kemudian selasa kan?
Ya kan? Maka itu anak di atas. Ini ada orang masuk, dia nggak pakai, dia biasa pakai kunut. Begitu masuk imam nggak pakai kunut, sendiri aja deh, buruk sendiri. Oh, nah, ini orang nyelamatin fikih, menginjak-injak akhlak, terbalik, akhlak itu di atas, akhlak itu barometer keimanan. Akmalul mu'minina imanan, ahsan khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Bagi tradisi NU, assalamualaikum, assalamualaikum, zikir dulu, subhanallah, subhanallah, zikirnya keras, Allah, amin, amin. Ini dia, nggak ada hadisnya, menjalan aja jalan. Ini orang nggak berakhlak. Orang rendah kayak begitu, hormati kalau antum enggak, angkat tangan aja doa sendiri, diam gitu loh. Subhanallah, ternyata Buya Hamka sakit dalam perjalanan pulang di kapal laut. Maka orang suruh imamnya Kiai Haji dan Khalid. Maka Idam Khalid jadi imam dalam perjalanan subuh pulang. Orang NU pasti pakai kunut. Maka Idam Khalid setelah sami Allahu liman hamidah langsung Allahu Akbar. Makmum protes, subhanallah. Diabaikan sama Kiai Idam Khalid, tetap aja. Oh mungkin sujud sahwi, tetap aja. Assalamualaikum, subhanallah, tetap assalamualaikum. Kiai langsung mulai protes. Saya 20 tahun ngantri sama Kiai. Kiai ngajarin pakai kunut. Kalau nggak kunut lupa pakai sujud sahwi. Kenapa sekarang Kiai enggak? Apa jawaban Kiai Idam Khalid? Karena di belakang kita bermakmum Buya Hamka. Pintar akur. Kalau salah ribut, hampuk. Yang ribut orang bego, benar kan? Ribut nih, lo bego. Salah tuh pasti bego. Makanya kalau saya diundang di ESC, saya santai aja. Saya malu dengan diri saya mau dia bego. Begitu aja Pak, kehidupan santai aja Pak, tenang aja. Orang mukmin itu tenang. Dipuji, nggak bangga. Dihina, nggak marah. Dilaporin, nggak apa-apa. Ada aja. Ditangkap, setuju. Di penjara, nggak apa-apa. Biasa aja, sampai aja orang mukmin tenang aja. Kenapa? Cuma satu yang bikin dia khawatir. Kenapa? Ketika dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selama dia dekat dengan Allah, la takhaf, la tahzan, wabshirhu bil jannati allati kuntum tu'adun. Enggak usah takut, enggak usah gelisah, gembira saja dengan surga yang dijanjikan. Nahnu awliya'ukum, kata malaikat. Nahnu awliya'ukum, kami pelindungmu fil hayat di dunia wa fil akhirah. Begitu sifat orang mukmin. Mudah-mudahan kita bisa mencari selamat dengan memilih sebuah kebenaran, yaitu Quran, hadis, sahabat, dan para alim ulama. Alhamdulillah, iyyakum ajma'in. Terima kasih kurang lebihnya. Ada pertanyaan? Enggak ada, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya silakan kalau bertanya. Betul. Nah ini saya mau sampaikan kepada jamaah sekalian. Salah satu nih, kita kan mau menghidupkan sunnah Nabi. Maka salah satu cara upaya kami dalam menghidupkan sunnah Nabi itu adalah kami buat kalender. Ya, anak Jawa Tengah sini buat kalender, di mana kalender telah membantu kita untuk apa ya selama 3 tahun ya. Kalau umpamanya merah ini tahun baru nasional 1 Januari misalnya, 14 kan biru ungu begini. Kalau bulan pergantian bulan tanggal 1 awal bulan. Ini ada warna hijau nih, buat teman-teman artinya ini ayam mobil. Buat kita puasa. Jadi ada patokannya. Jadi kalau bulan Januari kita puasa 3 hari kapan? 26, 27, 28. Udah tinggal make, nggak usah ribut. Ya begitu juga bulan Februari. Kapan puasa ayo beritnya? 25, 26, 27 gitu. Kapan pergantian bulannya? Tanggal 13. Libur nasionalnya kapan tuh? Tanggal 12 tahun baru Imlek gitu. Terus saja begitu. Nih, apalagi nih? Ini Ramadannya. Sya'ban iya. Oh, kan Sya'ban 27, 28, 29. Ayam mulut nih. Kapan 1 Ramadan? Udah ada di sini, Pak. 1 Ramadan tuh dengan 13 April itu berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Ya. Udah ajib deh. 23-nya ada apa? Nah ini
lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 23 April 571 Masehi. Kalau kita bilang 12 Rabiul Awal, kalau nasionalnya bilang 23 April gitu ya. Kok kalau yang membeli ya bulan Ramadan begitu dan seterusnya ada di luar ya. Ini gratis Pak, boleh dibawa, mau ambil semua gratis, cuma ganti ongkos cetak. Cuma ganti ongkos cetak ya. Udah? Kalian udah tidak ada? Baik, ada yang bertanya silakan. Ayo. Kalau nggak tanya kita cukupkan sampai di sini. Ya, monggo kepada para jemaah yang ingin terkenal untuk masukkan satu pertanyaan, beberapa pertanyaan dipersilakan semoga. Silakan. Satu, dua. Nama dari mana? Alamat tempat tanggal lahir, cita-cita, kata-kata kemanan semuanya. Yang di pintu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifai. Muhammad Rifai, panggilannya Rifai. Asal Lampung. Lampung. Saya sekolah di Mahat Ali Depan. Oh ya, ya. Saya mau tanya Ustaz. Betul. Untuk soal Nabi kan jenggot sunnah. Cuma kan saya pernah waktu pulang itu sama ibu saya disuruh motong. Ya. Nah, pertanyaan saya mana yang kita dahulukan, soal Nabi atau perintah yang motong apa? Ibu saya suruh motong. Ya ibu lah. Jangankan urusan jenggot, perang di jalan Allah. Ibu lagi sakit, nggak boleh keluar rumah, jagain ibu. Jangankan cuma urusan jenggot, ibu nggak ada ngaji, diam di rumah sama ibu. Masya Allah, wakil Allah di muka bumi itu orang tua ya, habibi nabi. Man ardo walidayhi, fakat ardo Allah, man asrata walidayhi, fakat asrata Allah. Tinggal bagaimana antum bisa memahaminya. Saat kita di Waqqas, sahabat kami dilarang sholat sama ibunya. Saat nggak sholat, demi taat pada ibunya. Tapi ketika ibunya tidur, baru saat sholat. Coba bayangkan itu. Sholat bukan cuma urusan jenggot. Sholat masih saat taat sama ibunya. Karena ibunya punya berhala. Saat nggak berani melanggar kata ibunya. Nggak boleh sholat. Ibu, nggak apa. Ibu sudah nabi. Nggak benar begitu. Iya ibu. Iya ibu. Ibunya mulai, ibunya tidur saat sholat. Satu ketika ibunya pas terbangun saat lagi sholat, marah ibunya. Wahai saat, mulai hari ini saya tidak makan kata ibunya. Akhirnya ibunya benar nggak makan. Saat merayu sampai nggak ngaji di rumah Al-Qab bin Abil Al-Qab, ini periode Mekah min awal. Belum ada 30 orang yang masuk Islam cerita ini. Sampai nggak ngaji, sampai dia rawat ibunya, dia rayu ibunya tetap 2 hari nggak makan. Hari yang ketiga ibunya udah lemes. Saat nangis, saat peluk, ibu tolong makan sesuatu. Saat nggak bisa tinggal dunia tanpa ibu. Sampai saat bilang, ibu, kalaupun ibu punya nyawa 10, satu persatu hilang untuk meninggalkan saat pada agama Nabi Muhammad, saat nggak akan tinggalkan. Tapi ibu tetap makan terus dirayu sampai ibunya makan sedikit. Baru kemudian saat berani meninggalkan ibunya. Ketika saat keluar, tiba-tiba di tempat Nabi Muhammad SAW mengaji, Nabi Muhammad terdiam karena ada malaikat yang datang. Apa kata malaikat? Allah kirim salam buat saat bin Abu Waqqas, saking mulianya kepada orang tuanya. Kapan kata malaikat Jibril di telinga Nabi? Jalan alaikumullah rajul bin ahli jannah. Sebentar lagi datang pada mulia Nabi, seorang laki-laki dari penduduk surga. Mustahil malaikat bicara begitu tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah, kata Nabi Muhammad SAW. Rawahul Bukhari. Nabi lagi ngajar sampai diam. Sampai apa? Sebentar lagi datang kepada kalian, kata Nabi, seorang laki-laki dari penduduk surga. Sahabat lihat siapa gitu yang datang. Ternyata dari balik bukit saat yang datang. Bayangkan, taat pada orang tua. Walaupun orang tuanya penyembah berhala, saat mendapatkan pahala dijamin masuk surga gara-gara taat sama orang tua. Jadi antum kalau ibunya suruh potong, ibunya suruh botak. Kecuali ibu melarang, la ta'al makhlukin an maksiatillah. Enggak ada taat sama makhluk dalam bermaksiat pada Allah. Tapi itu pun pakai trik, pakai teknik sebagaimana yang saat lakukan. Ini yang saya maksud.
ikut Allah, Rasul, dan bagaimana cara prakteknya sahabat yang paling tahu. Wah, banyak baca apa gitu. Itu yang paling bisa mentafsirkan Al-Quran dan hadis itu para sahabat. Maka lihat perilaku sahabat kayak gimana. Perdalam ilmu dengan cara membaca sahabat. Wajib tuh antum baca deh. Ar-Rijal Qala Rasul. Udah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia 60 karakteristik sahabat Nabi yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid. Ada juga Yusuf Al-Kadahlawi, Hayatus Sahabat. Ada juga banyak yang antum lihat. Yang saya rekomendasikan Khalid Muhammad Khalid, Yusuf Al-Kadahlawi, atau siapa lagi itu ya, Keagungan Para Sahabat Munawar Khalil, atau banyak. Lihat di Instagram saya, cari ya literatur yang udah saya rekomendasikan begitu. Atau saya punya buku sebenarnya dengan habis bukunya yang dibawa berapa sih? Cuma 50 buah buku saya. Itu untuk mendalami sejarah Islam. Baik, Mas, cukup sampai di sini dulu. Saya mohon pamit. Ada lagi? Monggo. Diri aja, berdiri. Bismillah. Dua pertanyaan. Yang pertama, yang kedua. Sampai pada tahap apa penyidikan kepada Habibana? Tahap apa penyidikan kepada Habibana? Sampai saat ini belum bisa ditemui. Doa pun semua doain karena pagi ini belum bisa ditemui. Ya, saya akan belum tiap hari lagi ini. Tiap jam saya pegang handphone, bukan buat lihat pesan dari istri, bukan lihat pesan buat anak. Saya pegang handphone, dia sini, saya pegang handphone, saya cuma pengen tahu cari kabar Habib Rizik. Belum bisa ditengok belum bisa sampai sekarang. Belum ada yang bisa, kita belum tahu bagaimana posisinya. Sakitkah ia, lukakah ia, laparkah ia, kenyangkah ia, kita belum tahu sampai sekarang gitu. Yang kita tahu keluarganya kasih makan, tapi kita nggak pernah lihat dia makan atau tidak. Siapa yang bawa dia ke dalam, kita nggak tahu. Kita doain semoga Habibana daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana sikap kita setelah jatuhnya vonis kepada beliau? Baik, ya tentu kita berharap semoga Allah bebaskan tanpa syarat. Lalu ketika memang ada vonis lain, itu bagaimana sikap kita? Ya Rabbal Alamin ya walidulina salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila habibana Habib Muhammad Rizik Hussein Zihab Jannul Karim ya Allah la sahla illa ma ta'ata sahla wa anta taj'alul hazna in sita sahla. Allahumma ya Allah ala Islam wal muslimin wa ahli kitab wal musyrikin wa min a'daka a'da'in wa nazik damahum. Allahumma salli sallahu. Allahumma ya Allah til habibana malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadika khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara bil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha' bi ghairi hisab. Allahumma ya Allah al haqqa haqqa wa rasul tibah wa al batila batila wa rasuluna jinabah. Allahumma ya Allah ya karim ya mujib as-sa'ilin ya arhamar rahimin. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah, tak ada yang mudah kecuali Engkau, mudahkan ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Mungkin jawaban saya hanya doa, karena memang itu yang bisa kita lakukan sekarang. Doa silahul mukmin. Ya, doa itu senjata orang yang beriman. Doa terus, zikir terus, kirimkan terus sekali, 2 kali, 100, 200 Fatihah untuk kemudahan dia. Ya, dan semoga orang-orang yang berniat menyakitinya Allah binasakan. Amin. Orang-orang yang ingin menyelamatkannya Allah angkat derajatnya semua. Amin. Baik, saya tidak bisa berlanjut lagi. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita. Saya senang banget di sini teman-teman sekalian. Namun waktu, ya tadinya ambil jam 9 doang, jadi jam 9:20. Saya minta maaf, saya langsung jalan. Ya, nggak ada foto ya.
nggak foto nggak selamat dulu ya karena dalam kondisi begini supaya saya bisa datang lagi. Saya janji kalau saya ke Solo saya akan datang lagi kemari. Insya Allah. Harus mau ekonomi main tidak cukup keluarga kalau bingung kalau dia jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah maafkan yang khalid tidak keluarga kalau bingung usikum wa nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahad 27 Desember 2020 pukul 6 pagi di Masjid Al-Furqan Karanganyar Sukoharjo dengan pembicara beliau Ustaz Alfian Tanjung. Maka kepada para jamaah apabila untuk bisa menghadiri yang kedua pengajian umum rutin juga di Masjid Samen yang insya Allah akan diselenggarakan